Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BLO, Bravo Law Office. Pada video yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana cara aman membeli tanah agar tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, dari video tersebut ada salah satu sahabat BLO yang menanyakan tentang tema tersebut secara spesifik lagi, yaitu bagaimana cara membeli tanah kaplingan. Dia inbox saya, dia bilang gini, bagaimana tips cara membeli tanah kaplingan agar tidak kena tipu lagi bang. Artinya beliau ini sudah pernah ketipu ya dalam membeli tanah kaplingan. Kemudian saya jawab, kok bisa kena tipu bang? Dia jawab gini, ya bang, jadi gini, pada tahun 2016 saya membeli tanah kapling dengan seorang secara kredit selama 2 tahun. Setelah lunas saya dikasih surat pengoporan hak. Sebenarnya saya bermaksud hanya untuk investasi saja, makanya tanah itu jarang saya cek. Nah, pada awal 2021 kemarin ternyata tanah tersebut telah ditanam kebun karet oleh seseorang yang tidak saya kenal. Dan ternyata orang tersebut bilang kalau dia beli dengan orang yang ternyata penjualnya sama. Nah, solusinya bagaimana bang dan apa yang harus saya lakukan? Jadi teman-teman, ini adalah salah satu kasus yang sering terjadi dalam jual beli, terkhusus jual beli tanah kaplingan. Makanya saya sengaja masukkan pertanyaan ini ke dalam konten saya kali ini dengan tujuan agar menjadi pembelajaran bagi para calon pembeli tanah kaplingan, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi seperti kasus abang ini. Saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan abang ini melalui video kali ini. Nah, oke. Sekarang kita kaji terlebih dahulu kasus abang ini. Abang ini membeli tanah kaplingan dengan kredit selama 2 tahun, yaitu sejak 2016 sampai dengan 2018. Setelah 2018, abang ini mendapatkan surat pengoporan hak. Setelah lunas, abang ini mendapatkan pengoporan hak. Kita garis bawahi surat pengoporan hak atau disebut dengan SPH. Abang ini nggak bilang SPH ini dari camat atau dari notaris, karena camat juga bisa buat SPH. Katakanlah kita pilih dari notaris tempat ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa abang ini mendapatkan surat pengoporan hak? Karena sudah pasti surat yang dimiliki si penjual itu belum sertifikat. Artinya surat tanah si penjual bisa sejenis girik atau sejenis SKT lurah ataupun camat, seperti itu. Kalau sudah sertifikat, sudah pasti abang ini menerima yang namanya perjanjian pengikat jual beli atau disebut dengan PPJB. Dan setelah lunas, abang ini akan menerima yang namanya akta jual beli atau disebut dengan AJB untuk pembuatan pemecahan dan balik nama misal. Nah, ini yang menjadi permasalahan kasus abang ini. Saran saya untuk membeli tanah kaplingan, hindari membeli tanah kaplingan yang belum bersertifikat. Kalaupun sudah bersertifikat, itu harus kita cek dulu keabsahan legalitas sertifikat tersebut, seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Karena gini, logikanya gini, yang bisa dipecah itu adalah sertifikat. Kalau misal sejenis SKT dan lain sebagainya, itu nggak bisa dipecah, itu bisa diopor, makanya disebut pengopor hak, seperti itu kan. Jadi intinya teman-teman, jika mau membeli tanah kaplingan, belilah yang sudah bersertifikat dan hindari yang belum bersertifikat. Dan kalau saya berpendapat, ini menjadi saran bagi teman-teman, jika ingin membeli tanah, hal yang paling dasar harus diperhatikan adalah alas haknya terlebih dahulu. Sebisa mungkin jangan membeli tanah yang belum bersertifikat. Walaupun sebenarnya tanah yang belum bersertifikat bukan berarti pemilik tidak mempunyai landasan hukum. Namun dokumen yang dimiliki memang belum berstatus kepemilikan tanah, melainkan hak atas penguasaan tanah.
untuk meningkatkan status pemilik maka harus mengurus permohonan di kantor BPN. Nah, terakhir menjawab pertanyaan dari abang ini, maka yang harus kita lakukan adalah upaya klarifikasi terlebih dahulu dengan memberikan somasi kepada si penjual. Jika tidak ada respon ataupun tanggapan seperti misalnya ganti rugi dan lain sebagainya, maka kita dapat membuat laporan polisi karena ada bukti pengoporan haknya dengan tindak pidana dugaan tindak pidana tipu gelap atau penyerobotan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372, 378 dan 385 KUH pidana. Untuk yang menguasai tanah saat ini, saran saya ke abang ini, silakan lakukan gugatan secara perdata atau perbuatan melawan hukum, karena si penjual ini juga mempunyai legal standing terhadap tanah tersebut. Dia tidak mengetahui bahwasanya tanah itu sudah dibeli abang. Jadi dia beli kepada si penjual tanpa diketahui ternyata abang juga membeli. Nah, jadi dia punya legal standing juga, dan ini harus diselesaikan secara perdata di pengadilan negeri setempat. Oke, demikianlah pemahaman tentang bagaimana cara membeli tanah kaplingan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama, karena juga saya selain membuat konten ini juga masih belajar. Jadi saya sambil menyelam minum air, belajar sambil memberikan pemahaman kepada masyarakat yang awam akan hukum. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kalau seandainya teman-teman merasa bermanfaat, tolong subscribe, like, and share video ini. Oke, sampai jumpa. Salam Bravo Law Office.